Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi tentang aljabar. Untuk video kali ini kita di submateri konsep dan unsur-unsur aljabar. Tujuan pembelajaran video kali ini yaitu yang pertama memodelkan suatu permasalahan ke dalam bentuk aljabar dan menuliskan unsur-unsur pembentuk pada bentuk aljabar, yaitu ada koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, sebelumnya coba anak-anak semua, kita tebak-tebakan angka ya. Coba kalian pilih salah satu bilangan bebas selain 0 dan selain bilangan negatif. Kemudian, kalikan bilangan yang kalian pilih itu dengan angka 2. Kemudian, jumlahkan hasilnya dengan bilangan yang kalian pilih tadi. Bagilah hasilnya dengan bilangan yang kalian pilih tadi. Nah, kalau anak-anak betul menghitungnya, nanti pasti hasilnya adalah 3. Nah, contoh tebak-tebakan angka atau permainan ini itu menggunakan konsep aljabar, dan permainan lainnya juga yang sejenis dengan permainan ini itu menggunakan konsep aljabar. Nah, selanjutnya misalkan ada bentuk seperti ini, ada gambar kelereng. Kalau saya tanya berapa banyak kelereng pada gambar di samping, jelas ya, ada 5 kelereng. Tapi bagaimana kalau misalkan bentuknya seperti ini? Dan pertanyaannya berapa banyak kelereng pada gambar di samping? Nah, ini yang berada di luar toples itu jelas ya ada 5. Kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bagaimana dengan yang berada di toples ini? Apakah terlihat itu berapa banyak kelerengnya? Nah, karena tidak terlihat, lalu bagaimana menyatakan banyak kelereng tersebut secara matematis? Caranya adalah kita harus menyimbolkan banyak kelereng di dalam toples ini. Karena kita belum tahu berapa banyak jumlah kelerengnya, maka kita harus menyimbolkan. Dengan simbol apa? Misalkan kita simbolkan X. Jadi X adalah banyak kelereng dalam toples. Maka yang sampingnya juga X. Sedangkan ini ada 5 kelereng. Maka bentuk matematisnya menjadi X ditambah X ditambah 5. X ditambah X berarti 2X plus 5. Ini adalah bentuk matematisnya. Seperti itu. Nah, lalu dari situ, maka apa yang dimaksud dengan aljabar? Jadi, bentuk seperti tadi itu termasuk ke aljabar, yaitu bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang memuat suatu variabel. Jadi, inilah yang dimaksud dengan aljabar. Kemudian kita lanjutkan contoh bentuk aljabar. Nah, ini contoh yang pertama, 2X dikurangi 5Y tambah 7. Atau contoh berikutnya ada 2XYZ dikurangi 5Y pangkat 2Z ditambah XY. Atau contoh lainnya ada 2XYZ. Dan contoh yang lainnya masih banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan ke unsur-unsur aljabar. Yang pertama itu unsur aljabar ada yang dinamakan dengan suku. Nah, misalkan bentuk aljabarnya adalah 3XY plus 2X pangkat 2 dikurangi 3YZ. Memiliki 3 suku, yaitu 3XY, ini ya 3XY, kemudian 2X kuadrat, 2X pangkat 2, kemudian yang ketiga adalah ini min 3YZ. Jadi minusnya, tanda minus di sini, atau tanda plus itu harus diikutkan. Contohnya 3XY, kan dia positif, maka di sini sukunya juga positif. 2X kuadrat, dia positif, di sini juga bernilai positif. Nah, ini 3YZ ada minusnya, maka kita menuliskannya juga harus lengkap, ada minus 3YZ, seperti itu.
Nah, kemudian contoh berikutnya, ada berapa banyak suku pada bentuk aljabar berikut ini? Nah, berarti ada siapa saja? Ada 3AB. Kemudian ada min 3C kuadrat. Kemudian ada D, E, F kuadrat. Kemudian ada min 4GH. Nah, berarti kalau pertanyaannya ada berapa banyak suku, ya kita hitung. Berarti ada 4 suku. Seperti itu. Diingat kembali bahwa tanda negatif itu harus diikutkan. Nah, kita lanjutkan. Jenis-jenis suku pada bentuk aljabar itu yang pertama ada monomial. Apa yang dimaksud monomial? Yaitu bentuk aljabar yang hanya memiliki satu suku. Contohnya, dua XY. Ini adalah satu suku. Dan perhatikan di sini, ini kan tidak dipisahkan oleh tanda oleh tanda plus atau minus ya, maka dia dihitungnya satu suku. Seperti tadi di contoh yang 3AB dikurangi 3C pangkat 2 ini juga 3AB kan tidak dipisahkan oleh tanda plus atau minus, maka dia dihitungnya satu suku ya, jangan lupa. Jadi bukan 3A, berapa gitu, bukan ya. Jadi ini tetap satu suku, karena pemisahnya hanya positif atau negatif untuk suku. Seperti itu ya. Kita kembali lagi ke binomial. Nah, binomial itu bentuk aljabar yang hanya memiliki dua suku. Contohnya, 2x tambah 3. Ini kan berarti sukunya ada 2x dan ada 3. Berarti ini yang namanya binomial. Kemudian yang ketiga ada polinomial, yaitu bentuk aljabar yang memiliki 3 suku atau lebih. Contohnya, ya kita ambil contoh dari soal tadi saja. Misalkan 3AB kurangi 3C pangkat 2 ditambah DEF pangkat 2 dikurangi 4G. Jadi sukunya ada 3 atau lebih, seperti itu. Kita lanjutkan ke unsur yang kedua, yaitu ada yang namanya variabel. Variabel itu adalah peubah. Yang namanya peubah berarti dia nilainya yang belum diketahui. Jadi nanti variabel karena nilainya belum diketahui, dia akan berubah simbol. Contohnya seperti tadi di awal, ada toples, kita belum tahu berapa banyak kelereng di situ, maka kita simbolkan pakai X. Nah, seperti itulah yang dinamakan variabel. Langsung ke contohnya, siapa sajakah variabel dari bentuk aljabar berikut ini? Nah, contohnya 2X ditambah 5Y dikurangi 7XY ditambah 8Z. Nah, berarti variabelnya adalah ada X yang pertama, kemudian ada Y, kemudian ada XY, kemudian ada Z. Seperti itu. Yang bawah berarti ada X pangkat 2Y. Nah, ini satu kesatuan ya, X pangkat 2Y. Kemudian ada 5, ada X pangkat 2, Z pangkat 2, kemudian ada XY, kemudian ada YZ pangkat 2. Seperti itu. Jadi bukan, contohnya ini YZ pangkat 2, bukan Y, Z pangkat 2 ya. Jadi ingat karena dia adalah satu kesatuan. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke koefisien. Koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Contohnya siapa saja koefisien dari bentuk aljabar berikut. Nah, berarti kita mulai dari yang pertama, koefisien dari 2X berarti adalah 2. Karena kan angka di depan variabel, variabelnya X. Kemudian koefisien dari 5Y berarti 5. Koefisien dari min 7XY berarti min 7. Nah, ini kenapa di suku tadi di awal tanda negatif plusnya itu harus ikut, karena untuk menentukan koefisien. Kalau misalkan dia bernilai negatif ya nanti koefisiennya juga negatif, seperti itu. Kemudian koefisien dari 8Z berarti adalah 8.
seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ini mohon maaf, Maya pindah di sebelah saja. Tadi koefisien dari min 7xy adalah min 7, kemudian koefisien dari 8z adalah 8. Seperti itu ya. Kita lanjutkan, yang bawah berarti koefisien dari 2x pangkat 2y berarti adalah 2 ya. Kemudian koefisien dari 5x pangkat 2z pangkat 2 adalah 5. Koefisien dari min 7xy adalah min 7. Kemudian koefisien dari 8yz kuadrat adalah 8. Seperti itu ya. Jadi angka-angka yang berada di depan variabel itu adalah koefisien. Kita lanjutkan ke unsur berikutnya, yaitu konstanta. Yang namanya konstanta dia berarti bilangan tetap yang ada pada bentuk aljabar. Berarti ya dia bentuknya bilangan. Contohnya siapa saja konstanta dari bentuk aljabar berikut? Nah, berarti di sini konstantanya adalah bilangan tetap. Berarti ada min 7. Ini adalah yang namanya konstanta. Kemudian untuk yang contoh bawah berarti konstantanya adalah min 12. Seperti itu ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan unsur-unsur pada bentuk aljabar berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, suku. Kita menentukan suku dulu. Berarti sukunya ada min 4, A pangkat 5, B pangkat 3, C. Seperti itu ya. Kemudian ada 5A pangkat 2, B pangkat 2. Kemudian ada min 7xy. Kemudian ada 8yz dan 10. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, variabel. Berarti variabelnya ada yang pertama A pangkat 5, B pangkat 3, C. Kemudian ada A pangkat 2, B pangkat 2. Kemudian ada XZ, XY. Kemudian ada YZ. Kemudian sudah ya, ada 4 variabel. Kemudian kita lanjutkan koefisien. Berarti koefisien untuk A pangkat 5, B pangkat 3, C adalah min 4. Koefisien untuk A pangkat 2, B pangkat 2 adalah 5. Gitu ya. Koefisien untuk XY adalah min 7. Koefisien untuk YZ adalah 8. Gitu ya. Yang terakhir ada yang namanya konstanta. Berarti konstanta dari soal tersebut adalah ini, positif 10. Itu ya. Kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, suku. Berarti di situ sukunya ada yang pertama min 2x pangkat 2 YZ. Gitu ya. Kemudian ada 5A pangkat 2 B pangkat 2 CD. Kemudian ada min 12. Kemudian ada 8YZ pangkat 2, kemudian ada min 7A, B, C, D, E, F. Seperti itu. Kita lanjut yang kedua, variabel. Berarti yang pertama variabelnya ada X pangkat 2 YZ, kemudian ada A pangkat 2, B pangkat 2, CD, kemudian ada YZ pangkat 2, dan yang terakhir ada A, B, C, D, E, F. Gitu ya. Kemudian yang ketiga kita menentukan koefisien. Nah, koefisien dari min 2x pangkat 2 YZ berarti adalah min 2. Koefisien dari 5A pangkat 2 B pangkat 2 CD berarti adalah 5. Koefisien dari 8YZ pangkat 2 adalah 8, dan yang terakhir koefisien dari min 7A, B, C, D, E, F adalah min 7. Seperti itu. Yang keempat, kita menentukan konstanta. Berarti terlihat di situ konstantanya adalah min 12. Seperti itu ya. Lanjut ke latihan berikutnya.
Masih sama, tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Kita mulai dari yang pertama, kita menentukan suku. Berarti di situ ada min 3 A, B, C, D, min 5 D, E, F, G, ada min 12 H, I, ada 8 J, K kuadrat, ada min 20 L, M, N. Gitu ya. Yang kedua, kita menentukan variabel. Untuk suku yang pertama, yang ini, min 3 ABCD, berarti variabelnya adalah ABCD. Untuk suku yang kedua, min 5 DEFG, berarti variabelnya adalah DEFG. Untuk min 12 HI, berarti variabelnya HI. Untuk 8 JK kuadrat, berarti variabelnya adalah JK kuadrat. Yang terakhir untuk min 20 LMN berarti variabelnya adalah LMN. Seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, koefisien. Berarti koefisien dari min 3 ABCD adalah min 3 ya. Koefisien dari min 5 DEFG berarti min 5. Koefisien dari min 12 HI berarti min 12. Koefisien dari 8 JK kuadrat berarti 8, dan koefisien dari min 20 LMN berarti min 20. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, konstanta. Adakah di situ konstanta? Nah, konstanta untuk bentuk aljabar di atas ini berarti tidak ada. Kita lanjut ke suku yang sejenis. Nah, di sini syarat suatu suku dikatakan sejenis apabila dia variabelnya sama. Contohnya 2A dengan 3A. Di sini terlihat variabelnya sama-sama A, berarti ini sejenis. Kemudian min 2 XYZ pangkat 2 dengan 3, 4, 5 XYZ pangkat 2. Nah, variabelnya ini kan sama ya, berarti ini sejenis. Kemudian contoh selanjutnya min 10 ABCD dengan min 15 ABCD. Ini juga variabelnya ABCD, sama-sama ABCD, berarti dia sejenis. Nah, lanjut ke latihan soalnya, tentukan suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar berikut ini. Berarti kita mulai dari 2XY. 2XY berarti dengan, nah di sini ada min 7XY. Kemudian 8Y berarti dengan ini ya, min 20Y. Kemudian min 6Z, min 6Z pangkat 2, berarti dengan min 10Z pangkat 2. Kemudian 7 berarti dengan min 20. Kita lanjut ke soal berikutnya, berarti 2Y itu dengan min 10Y. Kemudian 8 ABC itu sejenis dengan min 2 ABC. Kemudian min 8C pangkat 2 berarti dengan min 10C pangkat 2. Kemudian min 12 berarti dengan min 20. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengelompokkan suku yang sejenis. Kelompokan bentuk aljabar berikut ini. Berarti kita kelompokkan, kita dekatkan yang sejenis, berarti 2XY, kemudian dengan min 10X, kita lanjutkan dengan min 8Y, berarti kita kelompokkan dengan min 6Y, dilanjutkan plus Z, kemudian dikurangi 12Z. Nah, ini terlihat ya, ini sejenis, sejenis, sejenis. Lanjut, berarti yang bawah min 12A dengan min A, dilanjutkan dengan min 3B dengan min B, ditambah 4C pangkat 2 dikurangi C pangkat 2. Kemudian lanjut, yang sini berarti 4G dikelompokkan dengan min 7G, dilanjutkan min 5H, berarti dengan min 8H, ditambah 6I dikurangi 9I, dilanjutkan dengan plus 8 dikurangi 10. Gitu ya, jadi didekatkan yang sejenis. Kemudian yang bawah min J, di sini berarti dikurangi J, kemudian kita lanjutkan min K dengan min K, kemudian min L pangkat 2 berarti dengan min L pangkat 2, kemudian min 15 ditambah 20. Seperti itu ya. Nah,
Itu yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.